Pemirsa Intens Investigasi. Setelah Nikita Mirzani resmi menjadi tersangka atas laporan Dr. Reza Gledis, Tengku Zanzabela pun kembali vokal di media sosial, turut mengomentari kasus tersebut. Lalu seperti apa sindiran Tengku Zanzabela terhadap Nikita dan asistennya Mail yang mengklaim ditawari uang tutup mulut, di mana seharusnya Nikita pun tidak menerima uang miliaran dari Reza Gledis jika benar-benar membela konsumen. Seperti apa pula Zanzabela yang menyinggung status Nikita yang sebelumnya dianggap kebal hukum, tetapi kini akhirnya tetap dijerat sebagai tersangka. Benarkah terkait adanya dugaan TPPU yang disangkakan pada Nikita? Zanzabela menduga uang yang diterima Nikita berasal dari sumber yang tidak jelas hingga kemudian dialirkan ke berbagai usaha agar tampak legal. Lantas seperti apa juga sindiran Fitri Sauteru yang tampak menyindir Nikita secara halus? Lantas seperti apa juga sebelum status hukumnya naik menjadi tersangka, Nikita Mirzani pun sempat menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya pada 6 Februari 2025 lalu terkait laporan polisi yang dilayangkan oleh Dr. Reza Gledis. Di mana dalam pemeriksaan tersebut Nikita pun hadir didampingi oleh Dr. Oki serta kuasa hukumnya Fahmi Bahmid. Hingga proses pemeriksaan pun berlangsung cukup lama dengan total 58 pertanyaan yang diajukan oleh pihak penyidik. Dan bagaimanakah penjelasan kuasa hukum Reza Gledis terkait kasus ini? Benarkah Reza Gledis bukanlah satu-satunya korban dalam perkara ini sehingga muncul dugaan adanya sindikat pemerasan yang lebih luas di balik kasus tersebut? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Setelah Nikita Mirzani resmi ditetapkan sebagai tersangka atas laporan yang dilayangkan oleh Dr. Reza Gledis, Tengku Zanzabela turut memberikan tanggapannya melalui media sosial. Dalam komentarnya, ia pun menyoroti pernyataan Nikita dan juga asistennya Mail yang mengklaim bahwa mereka ditawari uang oleh Reza Gledis untuk tutup mulut. Menurut Tengku Zanzabela, alih-alih berkoar di hadapan publik, seharusnya Nikita pun tidak menerima uang dari Dr. Reza Gledis, apalagi jumlahnya pun mencapai miliaran rupiah. Ia pun juga mempertanyakan mengapa ada negosiasi hingga 5 miliar rupiah. Jika memang tujuan Nikita adalah untuk membela konsumen, menurutnya ia pun tidak perlu menerima uang dari Reza Gledis sama sekali. Selain itu, Tengku Zanzabela juga menyindir Nikita Mirzani yang selama ini kerap dianggap kebal hukum, tetapi pada akhirnya ditetapkan sebagai tersangka. Ia pun menyinggung pernyataan Nikita yang mengklaim dirinya sebagai sosok tajir, namun menurutnya masih ada orang yang jauh lebih kaya darinya. Tengku Zanzabela juga menyoroti terkait status Nikita yang sudah menjadi tersangka, namun masih aktif membuat podcast dan jalan-jalan. Sementara itu, ia pun mengingatkan bahwa banyak ibu-ibu yang justru dipenjara, diintimidasi, bahkan mengalami kesulitan ekonomi akibat ulah Nikita. Oleh karena itu, menurutnya Nikita Mirzani pun seharusnya ditahan. Lebih lanjut, Tengku Zanzabela pun juga memprediksi bahwa di pengadilan nanti, Nikita pun akan dijerat dengan 3 pasal, yakni pemerasan, pengancaman, dan juga TPPU. Ia bahkan membandingkan kasus yang menjerat Nikita dengan kasus yang pernah menimpa Harvey Mois, yang juga tersandung perkara hukum dengan pasal serupa. Udahlah NM, lu sama asisten lu gak usah kemana-mana keluar-keluar bilang itu ditawarin ya. Kalau ditawarin untuk tutup mulut, harusnya lu gak ambil duitnya. Apalagi nego-nego 5 miliar, gak taunya dikirimannya berapa ya, 2 miliar kan. Kalau memang lu ngebelain konsumen atau masyarakat, harusnya lu gak ambil itu duit. Lu bilang aja sama dia, kalau memang lu mau, gua gak ngomong lagi, lu perbaiki produk lu biar gak overclaim dan lain sebagainya. Bukan malah duitnya lu ambil lalu lu gas lagi biar naik tarif. Terus sekarang lu sama asisten lu bilang apa? Kalau price listnya cocok,
ditetapkan cepat ya Pak jadi tersangkanya. Lu menuduh institusi Polri ini begitu banget ya, padahal dulu lu bela-belain banget kan, sampai bilang-bilang siapa yang berani nangkap gue. Sekarang bravo Polri, ditunjukkan sama Polda Metro Jaya bahwasannya lu telah ditetapkan dengan gampangnya menjadi tersangka. Katanya lu paling tajir, ternyata ada yang lebih tajir daripada lu. Sudah ditetapkan jadi tersangka tapi masih podcast, masih jalan-jalan, ya kan? Sebenarnya dia menghibur diri, apalagi di podcast pertamanya itu ditampilin lagi lah ini. Kasihan dia seorang ibu. Ada berapa banyak ibu-ibu yang dipenjarakan atau yang dirusuhi, dimatikan rezekinya oleh si Nikmir. Kalau uangnya bersumbernya dari mana, dirahasiakan cara pendapatannya, lalu dijadikan modal, dipecah ke rekening lainnya, itulah masuk TPPU. Nanti di pengadilan kan ada 3 pasal yang dijerat sama dia, pemerasan, pengancaman, dan TPPU. Nah, pemerasannya dulu masuk enggak, pengancamannya dulu masuk enggak, TPPU-nya masuk apa tidak. Terus lu nggak usah bawa-bawa Harvey Mois, ya kejahatan kalian itu hampir sama pidananya, jeratannya. Tengku Zanzabella kembali melontarkan kritik terhadap Nikita Mirzani yang menurutnya masih aktif beraktivitas meskipun telah ditetapkan sebagai tersangka. Ia pun menyoroti bagaimana Nikita meminta penundaan pemanggilan sebagai tersangka, tetapi di saat yang sama masih sibuk dengan berbagai kegiatan seperti membuat podcast, menerima job menyanyi, hingga melakukan live streaming. Menurut Tengku Zanzabella, apa yang dilakukan oleh Nikita justru semakin menimbulkan pertanyaan, terutama terkait dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang kini disangkakan kepadanya. Ia pun menduga bahwa uang yang dimiliki oleh Nikita berasal dari sumber yang tidak jelas, lalu dialirkan ke berbagai usaha dan seolah-olah tampak legal. Lebih lanjut, Zanzabella pun juga menjelaskan bahwa TPPU pun terjadi ketika seseorang merahasiakan sumber pendapatan yang sebenarnya, kemudian menggunakan uang tersebut sebagai modal usaha sebelum akhirnya membagi-bagikannya ke rekening lain untuk menyamarkan asal-usulnya. Zanzabella pun mempertanyakan dari mana sebenarnya sumber kekayaan Nikita, mengingat pola transaksi seperti ini pun kerap terjadi dalam kasus pencucian uang. Kok bisa ya orang minta penundaan tapi dia podcast sana-sini, nyanyi-nyanyi sana-sini, live streaming, gimana ya? Kayak mana penegakan hukum ya dibuat dia? Paling mantep itu adalah uangnya memang sampai ke rekening dia. Seperti yang dia bilang, uangnya udah gue terima kok. Yang penting uangnya udah gue terima. Disitulah poinnya ya. Di tengah sorotan publik terhadap kasus hukum yang menjerat Nikita Mirzani, Fitri Saulteru pun turut memberikan komentarnya. Ia pun menegaskan bahwa dalam melihat suatu peristiwa, seseorang harus tetap berpijak pada kebenaran tanpa memihak kepada siapapun. Menurut Fitri, sebagai manusia yang berpikir jernih, kebenaran tetaplah kebenaran, siapapun yang mengungkapkannya. Ia pun juga menyoroti bahwa jika seseorang mengetahui kebenaran namun memilih untuk diam, maka ia pun juga harus siap menerima konsekuensi dari sikapnya. Tak hanya itu, Fitri pun juga melontarkan sindiran halus terhadap Nikita Mirzani. Ia pun bercanda bahwa dirinya pun sampai harus lari terbirit-birit pindah ke rumah barunya karena ingin menjauh dari Nikita yang terseret dalam dugaan TPPU. Meskipun pernyataan ini disampaikan dengan nada bercanda, Fitri pun tetap menunjukkan empatinya dengan menyampaikan doa agar Nikita bisa segera menempati rumahnya dengan tenang. Kita sebagai manusia waras itu, kalau melihat kebenaran itu, sekalipun dilakukan kebenaran oleh siapa, kebenaran tetaplah kebenaran. By the way, aku tuh terbirit-birit pindah ke rumah ini karena takut tetanggaan sama si Nikita. Ternyata TPPU katanya. Tapi akhirnya nggak apa-apa, rumah ini akhirnya aku tempatin ya, gemercik sungai di tengah rumah. Bercanda ya Nikita, kan aku selalu mendoakan agar kau segera menempati rumah kau. Menurut Fitri, jika Nikita tidak bertindak gegabah dan tetap menjaga sikapnya, maka situasi ini pun mungkin tidak akan terjadi. Fitri pun menegaskan bahwa jika saja Nikita masih berteman dengannya, ia pun pasti akan memberikan nasihat mengenai banyak hal, termasuk soal dugaan tindak pidana pencucian uang yang kini menyeret nama Nikita. Lebih lanjut,
Fitri pun melihat situasi ini sebagai bagian dari cara Tuhan dalam menyelamatkan dirinya dari kerutan hidup orang lain, di mana pernyataan ini pun mencerminkan keyakinannya bahwa ada hikmah di balik renggangnya hubungannya dengan Nikita. Fitri pun merasa bahwa jarak yang tercipta justru melindunginya dari keterlibatan dalam masalah-masalah yang sedang dihadapi mantan sahabatnya itu. Semua kasus TPPU ini insya Allah kalau masih berkawan sama aku pasti nasihatin, jangan ya Nik, jangan, karena nyari duit halal pun bisa kerja, tapi ya sekarang mana orang-orang yang nuduh aku percaya dengan mulut kau bahwa akulah yang selalu tukang bikin onar. Mana? Ya emang ini cara Allah juga sih untuk aku itu selamat dari kerutan hidup orang lain ya. Lantas seperti apa pula sebelum status hukumnya naik menjadi tersangka, Nikita Mirzani pun sempat menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya pada 6 Februari 2025 lalu terkait laporan polisi yang dilayangkan oleh Dr. Reza Gladys. Di mana di dalam pemeriksaan tersebut Nikita pun hadir didampingi oleh Dr. Oki serta kuasa hukumnya Fahmi Bahmid. Hingga proses pemeriksaan pun berlangsung cukup lama dengan total 58 pertanyaan yang diajukan oleh pihak penyidik. Selamat untuk instansi investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. Pemirsa, sebelum status hukumnya naik menjadi tersangka, Nikita Mirzani sempat menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya pada 6 Februari 2025 lalu terkait laporan polisi yang dilayangkan oleh Dr. Reza Gladys. Dalam pemeriksaan tersebut, Nikita pun hadir didampingi oleh Dr. Oki serta kuasa hukumnya Fahmi Bahmid. Proses pemeriksaan pun berlangsung cukup lama dengan total 58 pertanyaan yang diajukan oleh pihak penyidik. Lamanya pemeriksaan membuat Nikita pun harus bertahan hingga larut malam di Polda Metro Jaya sebagai pihak terlapor. Usai menjalani pemeriksaan, Nikita pun menyampaikan kronologi kejadian versi dirinya. Ya, menurut Nikita, awalnya Reza Gladyslah yang meminta bantuannya untuk memasarkan sebuah produk kecantikan yang merupakan bisnis milik sang dokter. Nikita pun setuju dan menjalani peran sebagai brand ambassador selama lebih dari 1 tahun. Ia bahkan mengaku telah menerima honor sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati di awal kerjasama. Namun, yang membuat Nikita merasa janggal adalah setelah ia menerima pembayaran honor tersebut, ia justru dituduh melakukan pemerasan serta pencemaran nama baik terhadap Reza Gladys. Ia pun mempertanyakan dasar tuduhan tersebut, mengingat kerjasama yang mereka jalani sebelumnya berjalan sebagaimana mestinya. Ada 58 pertanyaan. Jadi yang ditanyakan itu bagaimana ceritanya. Ya diceritanya ada seseorang minta tolong. Begitu ditolong lapor polisi, kan repot jadinya. Misalkan ya kalian dipanggil sama gue gitu ya. Sini mau duit nggak? Abis lo ambil duitnya, terus lo diteriakin maling. Itu ya, kurang lebih begitulah ya. Di dalam unsur pemerasan itu pasti ada ancaman. Yang kedua, tidak mungkin ada komunikasi, oke yang terbaik sekian. Ini sebetulnya adalah endorse ya. Saya buka saja dalam percakapan itu terbukti dia minta tolong dalam tenggang waktu 1 tahun. Dia cari-cari. Bagaimana caranya bisa ketemu Niki? Bagaimana sih Doktif itu mereview sebuah skincare? Ada nggak sih data-data? Jadi Doktif menyampaikan bagaimana mereviewnya, cara mereviewnya, dan data lab yang Doktif sampaikan pun semua bisa dibuktikan dengan lengkap, itu aja. Kalau saya ditanyakan sebagai dokter, ditanyakan tentang isu-isu tentang produk-produk skincare yang diperiksa-periksa itu, apakah mengetahui tentang produk-produk berbahaya, apakah benar berbahaya. Lalu juga ditanya Nikita Mirzani hubungan dengan saya apa, saya bilang sebagai brand ambassador-nya saya.
Dalam kesempatan yang sama, menurut Fahmi, ada kejanggalan dalam dugaan tindak pidana yang disangkakan kepada kliennya. Dalam hal ini, Fahmi pun juga mempertanyakan bagaimana mungkin dua orang yang tidak mengenal Dr. Reza Gladys, dalam hal ini Nikita dan asistennya Mail, bisa memiliki niat bersama untuk melakukan sebuah pemerasan. Hal ini menurutnya menjadi dasar untuk meragukan konstruksi hukum yang dibangun oleh penyidik. Lebih lanjut, Fahmi pun juga menyoroti hubungan antara Nikita dan pihak yang diduga menjadi korban, yaitu Dr. Reza Gladys. Jika memang ada permasalahan antara keduanya, ia pun mempertanyakan mengapa justru Dr. Reza yang mengatur seluruh proses pembayaran dalam kasus ini. Bahkan menurutnya terdapat bukti berupa pesan yang menunjukkan bahwa pembayaran tersebut berkaitan dengan perpanjangan kontrak endorsement untuk Nikita Mirzani sampai tahun berikutnya. Bagaimana ada niat? Kenal tidak? Niat itu paling penting dalam peristiwa pidana. Kita tidak pernah punya niat apapun terhadap seseorang tersebut. Bagaimana bisa ada pemerasan dan sebagainya? Jika memang ini ada persoalan, kenapa dia yang mengatur sendiri jadwalnya, cara membayarnya, dibayar 2 kali. Setelah itu dia minta waktu, ya, memberitahukan kalau nanti bulan ini sudah selesai, tolong sampaikan kami supaya kami membayar lagi. Terus bagaimana ada pemaksaannya, pengancamannya? Semua dia yang memutuskan, endorse 1 tahun, tahun depan diperpanjang. Dan itu adalah kalimat daripada yang bersangkutan. Tolong ya Mail, ingatkan ya, nanti di November biar saya bayar lagi. Terus ada di WA-nya. Jadi perjanjian itu bisa lisan. Tidak harus mana perjanjiannya, lisan juga bisa. Lantas, bagaimanakah penjelasan kuasa hukum Reza Gladys terkait kasus ini? Benarkah Reza Gladys bukanlah satu-satunya korban dalam perkara ini, sehingga muncul dugaan adanya sindikat pemerasan yang lebih luas di balik kasus tersebut? Selamat untuk intens investigasi 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Penetapan Nikita Mirzani sebagai tersangka oleh penyidik Polda Metro Jaya atas laporan yang dilayangkan Dr. Reza Gladys pada 3 Desember 2024 lalu disambut dengan keyakinan penuh dari pihak pelapor. Kuasa hukum Reza Gladys juga mengungkapkan bahwa sejak awal kliennya pun sudah memiliki keyakinan kuat bahwa laporan yang diajukannya akan berujung pada penetapan tersangka, bahkan kemungkinan penahanan. Hal ini bukan tanpa alasan. Reza Gladys yang juga memiliki pemahaman tentang hukum acara mengaku tidak hanya sekedar melapor, tetapi turut menyertakan bukti-bukti konkret yang menunjukkan dugaan keterlibatan Nikita Mirzani dalam kasus dugaan pemeriksaan terhadap dirinya. Bukti-bukti tersebut menurut kuasa hukum Reza Gladys cukup untuk meyakinkan pihak penyidik bahwa unsur-unsur pidana dalam perkara ini pun terpenuhi. Tak hanya menuntut kejelasan hukum, pihak Reza Gladys juga meminta penyidik agar menahan Nikita Mirzani. Lebih jauh, pihak Reza Gladys juga menyoroti adanya indikasi bahwa dugaan pemerasan yang dialami oleh kliennya bukanlah kasus yang berdiri sendiri. Mereka pun menduga bahwa aksi tersebut merupakan bagian dari sebuah sindikat yang lebih besar lagi dan juga melibatkan lebih dari satu korban. Dia dari awal tenang. Dia tenang karena dia yakin dan percaya ini akan membuahkan hasil, dan kemudian oknum yang dia laporkan dia yakin akan ditahan, menyajikan bukti-bukti yang sangat terang benderang. Ya, kami berharap bahwa dengan terpenuhnya unsur pasal 21 KUHP, kami dari penasihat hukum sangat yakin dengan apa yang kami majukan. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini.
Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari, dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi.